Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Sandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah karakterisasi material. Nah, untuk yang pertama, saya di sini akan menjelaskan bahwa review ini menjelaskan tentang ringkasan dari 4 buah jurnal. Jurnal yang pertama yaitu di blok copolymer templated nanohybrid thin film of highly ordered TiO2 nanoparticle array in PMMA matrix. Jurnal kedua yaitu Titania PMMA nanohybrid of enhanced nanocrystallinity. Yang ketiga, transparent nanohybrid of nanocrystalline TiO2 in PMMA with unique nonlinear optical behavior. Dan yang keempat, controlling the crystallinity and non-linear optical properties of transparent TiO2 PMMA nanohybrid. Nah, untuk jurnal pertama, itu ditunjukkan pada hasil TEM pada thin film yang mengandung titanium nanopartikel yang merupakan turunan dissolution PMMA di blok copolymer, di mana pengujian TEM menggunakan mikroskop elektron GEOL 3010 yang dioperasikan pada 300 kilo elektrovolt, dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian Raman spektrometri untuk melihat kristalinitasnya, yang kemudian dilakukan uji FTIR untuk mengetahui spektrum inframerah pada nanohybrid thin film pada rentang 4000 sampai 400 cm. Dan yang terakhir ada uji UV visual untuk mengetahui nilai absorbansi pada sampel. Nah, jadi jika dilihat terdapat keterkaitan antara keempat jenis pengujian yang dilakukan, yaitu yang diawali oleh uji HRTEM yang dilakukan untuk mengetahui gambaran visual tentang spesimen yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, tetapi hasil uji TEM itu hanya menjelaskan gambaran visual dari sampel, sehingga dibutuhkan pengujian lain sebagai data penguat dan sebagai juga penjelasan untuk hasil visual yang telah didapatkan dari hasil uji TEM. Nah, di mana untuk kristalinitasnya, untuk menjelaskan kristalinitas pada hasil uji TEM ini dilakukan uji XRD yang dalam hal ini menggunakan metode Raman. Nah, setelah diketahui kristalinitasnya, kemudian dilakukan uji FTIR untuk mengetahui spektrum inframerah, data spektrum inframerah yang tidak didapatkan dari hasil uji Raman. Dan yang terakhir, jumlah spektrum inframerah tersebut kita tidak mendapatkan data absorbansi pada sampel, sehingga dibutuhkan uji UV visual untuk mengetahui nilai absorbansi tersebut. Nah, untuk jurnal kedua, ini hampir sama dengan jurnal yang sebelumnya, di mana untuk uji XRD itu menunjukkan tingkat kristalinitas pada sampel yang digunakan, yaitu TiO2 PMMA nanohybrid yang berasal dari campuran prepolimerisasi PMMA dan inorganic solution, yang dimana dilengkapi dengan hasil pengamatan visual menggunakan uji TEM. Nah, di mana dari hasil XRD yang dilakukan, di situ sampel memiliki tingkat kristalinitas yang tinggi, dan data tersebut diperkuat oleh hasil FTIR, di mana mendapatkan data spektrum inframerahnya. Dan yang kedua ada uji FTIR juga di sini, dan juga ada Z-scan yang dilengkapi dengan gambaran visual dengan menggunakan hasil uji TEM. Untuk jurnal ketiga itu menggunakan hampir sama dengan sebelumnya, dia menggunakan hasil HRTEM untuk mendapatkan gambaran visual. Yang kedua, ini menggunakan Z-scan untuk mengetahui refraction index. Juga menggunakan
UV visual spectrometry. Nah, untuk yang keempat, itu terdapat gambar hasil uji TR XRD, UV Z-scan, dan HRTM, yang dimana dari hasil pengujian FTR dan XRD yang didapatkan, hasilnya itu kristalinitas yang tinggi pada sampel yang diberikan perlakuan dengan uap air pada temperatur yang relatif rendah. Lalu kemudian HRTM dilakukan untuk memberikan gambaran visual untuk kristalinitas sampel. Nah, kesimpulan yang bisa diambil itu terdapat kesinambungan antara semua jenis pengujian yang dilakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.